mahasiswa aktif sekaligus berprestasi bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan manajemen waktu serta semangat untuk terus berkembang. Lalu, bagaimana perjalanan Kak Ananda Fauzia hingga bisa sampai di titik ini? Nah, kali ini kita akan mendengar cerita dari Kakak Ananda Fauzia tentang bagaimana ia menjalani kuliah sambil aktif berprestasi. Halo Sobat Prestasi, bertemu lagi dengan saya Rani pada liputan mahasiswa berprestasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ditemani oleh Kak Ananda Fauzia yang terkenal dengan mahasiswa berprestasi yang sering mengikuti lomba-lomba, terutama lomba debat. Selain itu, Kak Ananda juga aktif mengikuti organisasi di dalam kampus maupun di luar kampus, dan alhamdulillah juga sering diberikan amanah untuk menjadi MC dalam berbagai kegiatan. Halo Kak Ananda, terima kasih. Terima kasih juga karena sudah memberikan kesempatan kepada saya dalam bergabung dan berkolaborasi dalam tugas yang Rani kerjakan bersama tim, dan aku harap dengan aku berkontribusi dalam tugas kalian ini bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, terima kasih ya Kak Nanda. Nah, Kak Nanda, kita sebelum masuk ke pertanyaan yang lebih jauh, boleh dong Kak Nanda perkenalkan diri Kak Nanda dulu dan ceritain sedikit awal mulanya Kak Nanda itu tertarik sama dunia perlombaan. Oke, terima kasih Rani untuk pertanyaan yang luar biasa. Halo semua, perkenalkan nama aku Ananda Fauzia. Aku akrab disapa Ananda. Aku adalah mahasiswa semester 8 dari jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Universitas Musa Merauke. Selain daripada menjadi mahasiswa, aku juga aktif dalam beberapa organisasi. Kalau dalam internal kampus, aku aktif dalam Al-Kamil, yaitu organisasi kemuslimahan, dan aku juga aktif dalam organisasi debat. Aku menjadi penanggung jawab dari UKM Debating Society Universitas Musa Merauke, dan tidak hanya itu, aku juga aktif dari berbagai macam perlombaan, baik lomba regional maupun sampai dengan tingkat nasional. Dan alhamdulillah aku udah beberapa kali mewakili kampus dalam event-event nasional, contohnya seperti kompetisi debat mahasiswa Indonesia dan musabaqah tilawatul Quran di beberapa cabang, contohnya cabang Syarhil Quran dan juga contohnya cabang debat bahasa Inggris kandungan Al-Quran. Nah, tidak hanya itu, aku juga memiliki beberapa job, contohnya aku aktif dalam dunia Master of Ceremony, aku juga terlibat dalam moderator, aku juga sebagai narasumber, pemateri, dan juga sebagai juri debat biasanya. Dan tidak hanya itu, aku juga aktif diundang menjadi sari tilawah maupun qori'ah dalam beberapa event, contohnya seperti di event wedding seperti itu. Mungkin itu penjelasan singkat terkait dengan perkenalan namaku, perkenalan diriku. Kalau misalnya ditanya apa sih awal mula aku bisa tertarik untuk bisa mengikuti perlombaan, jujur aku tuh adalah salah satu tipikal anak yang ekstrovert, di mana aku punya kemauan yang sangat tinggi tentang hal-hal yang baru, dan alhamdulillahnya aku juga didukung sama keluarga. Jadi awal mula aku tertarik dari perlombaan itu, aku udah mulai aktif ikut berlomba di umur 5 tahun waktu saat itu di TK. Semua macam perlombaan aku ikuti, dari memasak, dari lomba mewarnai, menggambar, sampai dengan ceramah, dan alhamdulillah dengan modal-modal seperti itulah bisa membentuk diriku sampai dengan sekarang, dimana aku menjunjung tinggi bahwasanya tidak pernah untuk bisa berhenti belajar karena dunia itu sudah sangat luas. Jadi banyak hal yang tentunya kita bisa pelajari, dan ketertarikanku karena selain dari mengikuti berbagai macam perlombaan, aku bukan hanya mendapatkan soal tentang pengenalan, tapi bagaimana aku belajar dari setiap proses yang aku dapatkan, di mana aku bekerja sama tim, aku mendapatkan networking, dan tentu kesempatan-kesempatan tersebut aku dapatkan dari perlombaan. Jadi berbagai macam hal-hal dan kesempatan yang baik aku dapatkan dari berbagai macam perlombaan, kayak gitu. Hebat sekali ya teman-teman Kak Ananda ini. Kak, jadi itu memang prosesnya Kak Ananda ini artinya sudah panjang ya, dari umur 5 tahun, ya kan? Keren banget. Nah, aku mau tanya nih Kak Ananda masih ingat nggak lomba pertama yang Kak Ananda ikutin? Nah, waktu ikut lomba pertama itu, gimana sih rasanya Kak Ananda? Apakah sama gugupnya juga?
Kalau ditanya tentang perlombaan pertama, I cannot make sure ya, kayak nggak bisa pastikan juga pertama kali itu aku lomba apa, tapi seingatku yang pertama kali itu aku lomba memasak waktu itu di Swiss Bell Hotel. Kalau misalnya ditanya pertanyaan rasa gugup, ya pastilah kita feel scared gitu ya, kayak afraid dengan beberapa lingkungan atau mendapatkan berjumpa dengan orang-orang baru kayak gitu tuh pasti macam kayak ada rasa gugup. Tapi apa ya, karena dorongan sekitarku juga, support dari keluargaku, dibilang ya kapan lagi gitu kan, mencobalah hal-hal baru, dan aku rasa kayak mengelola rasa ketakutan itu dengan menggantinya dengan rasa penasaran dan ingin berkembang. Itu adalah salah satu tips untuk bisa menjadikan diri kita untuk tidak berani, untuk terus berani mencoba. Berarti Kak Ananda tuh setiap mengikuti lomba yang sudah banyak ini tujuannya adalah mencoba dan terus mencoba ya Kak. Oke. Nah, kan tadi kita udah tahu nih kalau Kak Ananda itu sering banget ikut lomba kan. Nah, dari banyaknya lomba yang sudah Kak Ananda ikuti itu, ada nggak sih kesan yang paling Kak Ananda ingat gitu? Oke, kalau misalnya dari berbagai macam lomba yang sangat berkesan di aku itu adalah di saat aku waktu tingkat SMA, itu adalah masa-masa corona waktu itu ya, karena tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 aku menjalani perlombaan. Ada satu momen yang benar-benar itu sangat-sangat melekat di dalam ingatanku, dan sampai saat ini itu bisa menjadi dorongan dan sebagai motivasi untuk aku terus berkembang. Setiap kali mengikuti perlombaan itu aku selalu berniat untuk bisa sampai dengan keluar kota kayak gitu. Nah, salah satu cita-citaku adalah aku belum pernah naik pesawat sedari aku lahir gitu. Nah, aku bermimpi, aku tulis di dalam buku ini, wishlistku, aku bilang aku ingin keluar kota naik pesawat. Pertama kali itu karena prestasi yang aku dapatkan, dan aku ingin itu semua gratis, dan alhamdulillah waktu pas itu aku mengikuti perlombaan ceramah di tingkat SMA. Nah, saat itu mamaku tuh bilang kayak gini, kalau misalnya kamu diberikan kesempatan, maka gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya, karena kesempatan akan bertemu dengan kesempatan selanjutnya kayak gitu. Nah, aku latihan saat itu yang benar-benar maksimal. Aku mempersiapkan diri untuk mengikuti perlombaan, dan alhamdulillah aku waktu itu mendapatkan juara 2, bukan juara pertama, juara 2 ceramah tingkat SMA Kabupaten Merauke gitu ya. Dan alhamdulillah teman-teman, itu benar-benar jalannya Allah ya, karena waktu itu ternyata ada salah satu ustadz yang aku benar-benar nggak tahu sama sekali itu ustadznya siapa, yang ternyata itu memperhatikanku dari jauh gitu. Nah, ternyata beliau adalah salah satu pengurus dari LPTI Kabupaten Merauke. Nah, saat itu aku ingat banget, waktu pas itu hari Jumat, aku barusan pulang dari ekstrakurikuler, terus beliau ini samperin aku di parkiran SMA. Nah, agak panjang ya ceritanya, kayak itu berkesan banget ya, di parkiran gitu kan. Ya, dia tanya aku kan kakak kali gitu kan, teranda pas bincang-bincang, dia ternyata lihat aku punya skill gitu dalam pembawaan ceramah, public speakingnya bagus katanya, mimiknya dapat kayak gitu. Nah, aku ditawarin lah untuk latihan sama dia untuk mengikuti MTQ. Waktu itu kita punya persiapan atau perencanaan itu cuma sampai dengan tingkat provinsi. Kami menjalani berbagai macam proses gitu kan, 9 bulan kalau nggak salah, itu 9 bulan kita latihan secara terus menerus, continue teman-teman, itu benar nggak non-stop, benar-benar nggak non-stop. Terus waktu itu qadarullah, waktu pas kita ingin diberangkatkan ke provinsi kan udah senang banget ya, alhamdulillah kita akhirnya lolos gitu kan, kita juara 1 gitu, kita kabupaten mau dilanjutkan ke tingkat provinsi. Tapi qadarullah karena waktu itu benar-benar masa covidnya yang sangat-sangat lagi ini sekali kan, krusial banget, akhirnya kita dibatalkan. Waktu itu sedih banget sih, memang sedih banget. Akhirnya kita melakukan secara daring gitu kan, secara daring. Setelah itu alhamdulillah kita berusaha secara maksimal, dan alhamdulillah waktu itu lolos nasional kayak gitu. Nah, itu benar-benar perasaan yang sangat-sangat luar biasa, karena waktu itu pertama kali aku bisa berangkat ke luar kota itu dengan usaha dan doa yang benar-benar aku rasakan aku maksimalkan banget. Dan alhamdulillah salah satu impianku itu bisa bukan hanya tentang kayak keluar kota,
tapi Allah itu kayak berikan bonus-bonusnya gitu loh. Bonus-bonusnya itu satu, aku bertemu sama orang-orang ahli Quran, kemudian kedua aku mendapatkan uang saku yang sangat luar biasa. Waktu itu puluhan juta aku dapat, walaupun gak menang tapi aku dapat puluhan juta. Terus yang aku doain kan hanya untuk bisa naik pesawat gratis, tapi alhamdulillah Allah kasih berupa bonus-bonus, contohnya tinggal di hotel gratis, terus jalan-jalan gratis, dan itu benar-benar membekas di aku. Dan aku percaya teman-teman bahwasanya itulah yang aku percayakan. Satu adalah ketika kita memberikan yang terbaik di setiap kesempatan, maka Allah itu akan berikan kita kesempatan-kesempatan aja. Dan yang kedua, jangan pernah berhenti untuk berusaha. Karena aku ingat banget setiap kali aku pulang dari SMA itu, setiap kali aku ada kegiatan untuk kerja kelompok, aku tuh lewat di depan bandara, aku selawatin ya Allah bersama Muhammad, semoga dengan usahaku ini aku bisa berangkat ke nasional dan alhamdulillah itu terjadi kayak gitu. Dan sangat komunikasi. Memang kalau tujuannya baik itu Iya beneran. bonus-bonusnya juga baik-baik semua ya kan. Nah, waktu itu kan berarti masa TK, SMP, SMA, sekarang kuliah nih kan. Nah, itu tuh sebenarnya jadi pertanyaan bagi aku. Gimana sih Kananda itu menyeimbangkan antara akademik terus juga dengan di luar itu kan lomba-lomba itu. Gimana sih caranya Kananda tuh menyeimbangkan itu semua gitu? Kan harus persiapan lomba juga kan. Belum juga kita punya tugas di sekolah, di kuliah gitu. Oke, kalau untuk pertanyaan ini sebenarnya tergantung dari kita sendiri ya. Benar sih, karena mahasiswa itu adalah tanggung jawab yang luar biasa, di mana pasti kita punya banyak tugas yang berjibur pada akhirnya yang non-stop, apalagi di semester 3 sampai dengan 6 itu benar-benar kayak dikejar banget, entah itu tugas individu ataupun tugas kelompok. Tapi aku belajar juga teman-teman, karena alhamdulillah udah terbiasa gitu kan mengikuti lomba. SD, SMP, SMA juga kan pasti ada tugas gitu. Jadi aku rasa manajemen waktu sih yang perlu kita perbaiki. Aku punya teman-teman, aku tuh punya papan tulis di rumah, di kamar. Kalau misalnya ada event-event atau agenda atau kegiatan, aku catat memang. Dan kalau misalnya ada tugas, aku catat memang. Jadi aku menerapkan skala priority kayak gitu. Jadi apa sih yang prioritas yang harus aku lakukan kayak gitu? Apa sih prioritas yang harus aku kerjakan terlebih dahulu kayak gitu? Kalau memang hari ini adalah tugasnya untuk melakukan tugas, maka aku memang prioritaskan dan fokuskan untuk melaksanakan tugas tersebut. Kalau misalnya ditanya tentang bagaimana membagi waktu antara kegiatan perlombaan sama mahasiswa, sebenarnya satu hari full itu kan sebenarnya 24 jam. Kita nggak mungkin yang kayak benar-benar kuliah aja terus, tapi adalah juga sela-sela waktu di saat break itu kita gunakan untuk melatih skillnya kita, mempersiapkan perlombaan kita. Contohnya kayak kemarin aku aktif di perlombaan debat nasional kan kemarin sama MTQ. Ada skala prioritasnya. Jadi kalau misalnya dari pagi sampai dengan sore itu aku fokus untuk tugas kuliah kayak gitu. Aku beraktivitas di kampus. Setelah itu maghrib sampai dengan malam itu kita fokuskan untuk perlombaan kayak gitu. Jadi memang ada manajemen waktu yang harus kita terapkan sehingga kita tidak kewalahan, karena semakin kita punya manajemen waktu yang baik, maka akan semakin banyak waktu luang yang kita miliki. Berarti dengan kata lain tuh Kananda tuh punya manajemen waktu yang lebih baik dari saya ya, dari kita ya. Dan aku juga masih belajar lah. Karena Kananda sudah atur-atur kan di jadwal skala prioritas. Kananda itu kan tadi kelihatan banget kan sibuk banget pagi sampai sore di kuliah, terus malamnya untuk lomba. Pernah nggak sih kayak merasa capek terus kayak pengen nyerah aja deh, atau bahkan lebih parahnya pengen berhenti aja? Pernah nggak sih Kak? Kalau misalnya pertanyaan lelah, lelah, capek, itu manusiawi ya. Karena memang benar-benar kalau misalnya mau kegiatan tuh pasti bawahnya kayak aduh langsung pengen perubahan, langsung tidur tempat kayak gitu. Tapi kalau pertanyaan apakah aku ingin berhenti, itu tidak sama sekali. Alhamdulillahnya sampai sekarang tidak sama sekali, karena aku tuh punya mimpi teman-teman. Aku tuh punya tujuan kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian teman-teman ya, ini aku berbagi, kalau misalnya menghindari rasa putus asa itu adalah menetapkan tujuan. Tujuannya itu nggak usah terlalu yang besar, tujuannya nggak usah terlalu yang muluk-muluk itu harus kayak wah nggak usah, tapi yang benar-benar dekat dengan kita. Tujuan itu satu, ini terdengar klise banget ya, membahagiakan orang tua kayak gitu. Itu mungkin macam kayak astaga iya sih kayak gitu kan, kayak terlalu biasa gitu, tapi itulah tujuan teman-teman. Jadi kalau misalnya kalau capek, iya capek karena kan pasti banyak banget tuntutan gitu. Apalagi kalau misalnya kita gabung di dalam organisasi, kita teamwork
reward pasti adalah salah satu hal atau salah satu event atau salah satu salah satu hal gitu yang kita berbeda pendapat. Akhirnya itu bukan hanya menguras tenaga tapi menguras emosionalnya kita kayak gitu. Lelah pasti lelah kayak gitu. Tapi karena tujuanku untuk membahagiakan kedua orang tua aku, jadi aku gak pernah merasa untuk bisa berhenti kayak gitu. Dan aku salah satu kayak award yang paling berharga itu kalau misalnya kalau tujuan itu udah tercapai gitu kan, aku alhamdulillah kayak bisa berhasil ke nasional atau juara 1 gitu. Itu kalau orang tua aku disebut sama tetangga gitu, ini masya Allah ya anakmu kesini, itu kayak sudah terbayarkan gitu rasa lelah sama rasa capeknya. Jadi ada bangga tersendiri. Jadi kayak kayak kalau capek istirahat, kalau lelah berhenti dulu, tapi jangan pernah berhenti menyelam gitu. Berhenti menyelam. Berarti Ananda tuh konsisten ingin membahagiakan kedua Iya, orang tua. aku sampai catat ini sih, makanya punya stigma gitu kan. Aku catat bikin orang tuamu bangga gitu, terus aku tempel di ini kan di meja belajarku supaya kalau misalnya aku capek, aku lelah gitu, itu menjadi kayak motivasi dan pacuan diriku nggak pernah berhenti gitu. Oh, aku harus bahagiakan orang tua gitu ya, kelihatan kan. Jadi kalau misalnya capek, lihat lagi ya, nggak boleh capek gitu. Bener. Emang manajemen waktu, terus juga punya tujuan mungkin kelihatannya biasa tapi itu besar banget Kak. Artinya kan Kak Ananda ini udah konsisten kan. Menurut Kakak nih, mungkin untuk teman-teman apa sih kunci dari menjaga konsisten dan juga memunculkan keberanian untuk mencoba hal-hal baru Kak? Kalau misalnya ditanya tentang bagaimana sih menjaga konsisten itu sendiri dan bagaimana sih cara menumbuhkan perasaan atau rasa untuk bisa mencoba hal baru. Satu, sebenarnya kalau tanya tentang konsisten, jujur aku juga masih tertatih-tatih dalam manajemen waktuku, dalam manajemen diriku. Aku juga seperti manusia biasa ya, seperti orang pada umumnya yang pada akhirnya ada rasa kayak mager, yang kayak pengen scrolling terus, kayak pengen perubahan kayak gitu. Tapi karena aku udah pasang tujuan teman-teman. Jadi kalau misalnya mahasiswa yang lain, please tetapkan tujuan kayak gitu. Karena kalau tujuan itu dia benar-benar menjaga kita dari kefokusan kita sendiri, menjaga dari konsistensi kita sendiri teman-teman. Jadi kalau misalnya ditanya untuk bagaimana cara aku konsisten, aku selalu memberikan ruang kepada diriku untuk satu hari aja malas kayak gitu. Kalau misalnya aku rasa malas, aku ikutin rasa malasku terlebih dahulu. Tapi aku nggak pernah terlalu berlama-lama dalam kemalasan itu kayak gitu loh. Kalau misalnya di jam waktu itu aku akhirnya belajar bahasa Inggris gitu kan, atau belajar materi depan, aku gak mau gitu, aku rasa kayak malas ya, aku ikutin untuk 1 jam itu. Tapi jam berikutnya aku kasih tahu kepada diriku, oh kamu udah diberikan reward nih untuk bisa berbahan untuk malas-malasan. Nah jam berikutnya aku pakai untuk kembali belajar kayak gitu. Jadi benar-benar suatu hal yang konsisten itu kan suatu hal yang tidak enak ya teman-teman, tapi kita harus paksakan kayak gitu. Sama dengan halnya kayak sholat gitu, kita kayak gimana sih konsisten sholat 5 waktu. Ya awalnya itu dipaksa dulu, ketika sudah dipaksa maka lama-lama akan jadi terbiasa. Karena terbiasa itu dimulai dari keterpaksaan awalnya kayak gitu. Nah kalau misalnya gimana sih kita tips untuk ingin mencoba hal baru kayak gitu ya, jujur teman-teman, aku selalu katakan kepada teman-teman yang lain atau di beberapa event, kalau misalnya aku diundang juga, aku selalu bilang pertama tetapkan niat dulu, karena niat yang baik itu akan pasti membawa kita pada hal-hal yang baik kayak gitu. Karena guruku pernah bilang kayak gini, kalau misalnya kamu berniat hal yang baik, maka walaupun di dalam suatu lingkungan itu hal-hal buruk, Allah itu akan tunjukin kamu dengan hal baik tersebut. Tapi kalau misalnya kamu langsung dari awal punya niatan yang mohon maaf kurang baik, walaupun dalam lingkungan itu ada banyak hal yang baik, tapi pasti Allah akan tunjukkan kamu kepada hal yang tidak baik. Jadi benar-benar dari awal aku tetapkan waktu pas aku masih kuliah, aku bilang aku mau menjadi mahasiswa yang berprestasi, aku mau ikuti berbagai macam event, perlombaan, organisasi, dan aku mau memang benar-benar yang growing gitu kan, growing and glowing gitu kan. Dan alhamdulillah akhirnya aku alhamdulillah Allah itu memang aku tidak hanya bertemu dengan sesama jurusanku, tapi aku bersama jurusan lain, contohnya Sasing, sampai aku sekarang jadi asisten dosennya Sasing. Kemudian alhamdulillah aku bukan hanya bertemu sama mahasiswa, tapi akrab juga dengan beberapa dosen kayak gitu. Jadi benar-benar teman-teman kalau misalnya mau mencoba hal yang baru, satu tetapkan niat dulu yang baik, kemudian yang kedua jalani prosesnya, karena
hasil itu adalah bonus, tapi pengalaman proses itu adalah suatu hal yang sangat signifikan tentunya, dan itulah yang terpenting. Insya Allah. Yang harus yang utama itu adalah niat ya Kak. Nah, kalau kita punya niat baik, pasti Allah juga akan tunjukkan jalannya. Oke. Tadi kan sempat disinggung di awal tentang tujuan Kak Ananda itu membahagiakan kedua orang tua. Dan situ kan kita udah tahu kalau misalnya motivasi terbesarnya Kak Ananda itu pasti datangnya dari orang tua. Kalau itu, kalau misalnya aku tanya nih, bentuk dukungan dari orang tua kakak itu misalnya dari hal-hal kecil aja, mungkin kakak bisa ceritain dikit aja. Kalau misalnya dukungan orang tua aku itu benar-benar totalitas ya, karena satu, orang tua aku itu kan orang tua aku guru ngaji juga. Nah, dia itu yang sangat-sangat memperhatikan aku. Jadi kalau ada satu hari di mana aku tidak belajar, aku tidak mengaji, itu aku langsung ditanya kayak gitu, belum mau ngaji, belum belajar, kayak gitu. Nah, itu benar-benar salah satu bentuk dukungan yang sangat-sangat aku rasakan di orang tua aku. Dan itu bukan hanya diterapkan di aku, tapi semua di adikku kayak gitu. Dan alhamdulillah orang tua aku itu tidak pernah membatasi kita punya kreativitas, dan dia sangat mendorong dari kita punya potensi. Contohnya aku punya potensi di dalam public speaking, kayak menjadi public speaker gitu kan. Kalau misalnya alhamdulillah juga orang tua aku tuh orang tua aku dan keluarga aku juga itu kan punya beberapa koneksi gitu kan sama kayak penanggung jawab dari kami punya kelurahan gitu kan. Jadi kalau ada event kayak maaf deh, itu nanti Fauzia jadi MC kayak gitu, itu salah satu bentuk support gitu kan. Kemudian kalau misalnya aku juga ada hektik banget gitu di hari itu, mamaku yang kayak sudah nggak usah dulu kerjaan rumah kayak gitu, fokus aja sama kamu punya tugas kayak gitu. Dan itu menurutku salah satu bentuk support yang aku sangat rasakan. Dan ya aku rasa orang tua aku juga dia tidak pernah membatasi mimpiku gitu. Kalau aku bilang, Mbak nanti mau S2-nya di luar negeri deh, nanti mau jajan ke luar negeri, aku tuh nggak tipikal, bukan yang awam yang pokoknya anak perempuan tuh harus di dapur aja, tidak. Kalau aku benar-benar mendorong aku bisa mencapai mimpiku. Itu sih yang aku rasakan banget support dari orang tua. Berarti memang dari niatnya kakak sendiri niatnya udah baik, terus orang tua juga mendukung, itu kayak Insya Allah gitu kan. Tapi kan kayak orang tua nih udah gede banget nih, niat udah bagus banget. Pernah nggak sih Kak Ananda tuh ada kegagalan gitu, terus Kak Ananda tuh gimana sih caranya menyikapi kegagalan itu, atau mungkin Kak Ananda mau sesuatu tapi tidak sesuai harapan Kak Ananda tuh gimana? Soalnya kan kayak udah merasa niat tuh udah bagus, usahaku udah bagus, orang tua juga dukung banget gitu. Oke, kalau misalnya tentang kegagalan, pasti banyak banget ya kegagalan yang aku alami juga. Aku ingat banget waktu itu teman-teman di tahun 2022. Tahun 2022 itu aku mengikuti kembali MTQ yang pertama kali aku ikuti, dan aku lolos nasional. Aku mencoba peruntungan kembali di lomba yang sama. Waktu itu aku catat memang di papan tulisku go nasional, yaitu Sumatera, aku ke Banjarmasin gitu kan, Banjarmasin. Waktu itu aku nggak lolos gitu. Padahal aku juga udah usaha semaksimal mungkin, udah sampai yang berbulan-bulan juga aku laksanakan, aku latihan terus-menerus. Tapi kalau Allah waktu itu kami juara 2 kayak gitu. Tapi aku nggak berhenti berdoa, aku nggak berhenti untuk aku yakin aku bisa banget ini pergi ke Banjarmasin ini dengan dengan gratis lah pokoknya. Aku tetap melakukan itu. Dan alhamdulillah teman-teman, karena usaha dan doa yang tidak pernah putus ya, alhamdulillah Allah jawab gitu di tahun 2025. Kemarin aku sempat berkesempatan ikut MTQ dan mewakili kampus di debat bahasa Inggris kandungan Al-Quran di kota yang sama di Banjarmasin. Jadi itu benar-benar menjadi jalanku teman-teman. Kalau misalnya ada kegagalan, jangan pernah menjadikan kegagalan tersebut untuk alasan kita berhenti gitu. Karena pasti akan ada kesempatan-kesempatan lainnya gitu. Dan kemudian ada juga nih kegagalan, contohnya kemarin aku daftar KKN kebangsaan, tapi alhamdulillah, tapi kodarulahnya itu yang terpilih cuma 1 orang. Dan kan itu waktu itu di kota Makassar, itu salah satu kota yang sama-sama aku impikan mau ke sana, dan aku pengen juga gratis kan. Kodarulahnya itu nggak kesampaian ke sana, tapi aku yakin sekali, ya Allah, aku yakin banget bisa ke Makassar nih dengan fasilitasnya yang baik, dengan yang gratis gitu kan. Dan alhamdulillah itu juga terjawab gitu. Jadi benar-benar teman-teman, kalau kita punya kegagalan ya jangan pernah menjadikan itu suatu halangan untuk kita berdoa dan berusaha gitu. Aku kemarin ke Makassar berdoa, aku kemarin aja ke Makassar, tapi
tapi alhamdulillah Allah itu kasih bonus-bonus dengan naik pesawat batik, kemudian tinggal di hotel, terus jalan-jalan. Jadi benar-benar kayak terijabah deh aku gitu, walaupun di pending. Kan waktu itu mintanya di tahun berapa ya, 2024 kalau nggak salah. Alhamdulillah diijabah di tahun 2025. Jadi doa yang tidak diijabah sekarang mungkin itu adalah doa yang akan diijabah di waktu di saat kita udah siap kayak gitu, dan waktu terbaik. Berarti memang usahanya Kananda tuh nggak main-main. Karena niatnya udah kuat, terus Iya, usahanya juga. Karena aku pernah baca kayak gini teman-teman, kita bakalan malu kalau kita punya impian besar tapi usahanya kita itu kecil-kecilan kayak gitu. Jadi tetapkan mimpi yang terbaik, tetapkan mimpi yang terbesar agar kita punya usaha, dan doa itu benar-benar kita maksimal. Karena aku yakin juga Kak, semua orang, mungkin termasuk aku, termasuk teman-temanku itu juga mungkin punya keinginan, bahkan mungkin tanpa kita sadari itu kita juga punya potensi yang sama. Cuma lebih banyak mindernya, lebih banyak takutnya, bisa nggak ya gitu, bisa nggak ya kayak Ananda gitu. Ya, menurut kakak tuh sebaiknya gimana sih, harusnya kita ini yang minder, ini yang takut ini harusnya seperti apa menyikapi ketidakpercayaan diri kita ini? Oke. Kalau misalnya ditanya tentang minder-minderan gitu ya, jujur aku juga tipikal yang kayak sedikit takut atau aku ekstrovert sih sebenarnya, jadi nggak terlalu berasa manusia. Kalau minder itu sebenarnya teman-teman itu kan dipengaruhi karena satu ada ini sih, ada dua faktor. Satu dari pemikiran kita sendiri yaitu overthinking, yang kedua adalah bagaimana kita yang eksternal, yaitu kita takut dicemooh atau takut dengan penilaian orang lain. Satu, cara mengatasinya satu, kendalikan overthinking kayak gitu. Kita ini sering sekali macam kayak berpikir yang terlalu berlebihan, yang pada akhirnya sebenarnya tidak terjadi kayak gitu kan. Kita berpikir kalau hanya kalau saya melakukan ini kayaknya saya bakalan gagal deh, padahal itu adalah salah satu bentuk tantangan yang harusnya kita bisa kayak kelola sendiri gitu kan, karena kan itu internal. Jadi kelola overthinking terlebih dahulu. Kita harus yakin dulu, pokoknya kita kenali dulu dengan diri kita sendiri. Oh, saya punya passion di sini nih, saya punya kelebihan di sini nih. Kita kenali dari awal diri kita, terus kita cintai diri kita sendiri kan, love yourself gitu kan. Karena kalau misalnya kita love yourself itu benar-benar sangat mendukung dari growingnya kita dan glowingnya kita gitu teman-teman. Kemudian yang kedua ada namanya faktor eksternal. Faktor eksternal ini faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Kayak contohnya omongan orang lain, penilaian orang lain kayak gitu. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Satu, jangan pernah takut dinilai buruk di mata orang teman-teman. Kalau misalnya kita mau melakukan suatu kebaikan atau melakukan suatu hal yang baik, contohnya misalnya kayak gini, kita mau contohnya kayak kita mau jadi mahasiswa berprestasi, akhirnya kita rajin tugas, kita rajin kuliah, tapi orang lain bilang alah sok ngambis, sok si paling ambis kayak gitu kan, itu kan sebenarnya orang kan alah sok si paling. Contohnya kita mau berpakaian syariah gitu, ada sih paling alim gitu. Itu sebenarnya hal-hal yang sebenarnya faktor eksternal gitu, penilaian orang lain yang sebenarnya kita tidak bisa juga kontrol, tapi yang kita bisa kontrol kembali kepada diri sendiri. Aku selalu bilang begitu sendiri teman-teman. Kalau misalnya itu adalah suatu hal yang baik, lakukan dan lanjutkan. Selagi itu tidak mendatangkan dosa, selagi itu tidak membuat orang tuaku marah kepada saya, maka saya lanjutkan sesi itu. Pun di dalam dunia ini teman-teman memang ada dua kategori manusia, satu dia pro dan dua dia kontra. Akan ada pasti orang-orang yang pro terhadap penilaian diri kita, tapi ada juga orang-orang yang bakalan kontra. Jadi kita bisa minimalisir dengan cara kita sedikit menghindar dari kontra tersebut dan kita ambil sisi baiknya gitu. Kita kalau ada orang yang pro sama kita, itu yang jadi kekuatan terhadap kita gitu. Aku rasa kalau ada orang yang bilang kayak kita tuh nggak butuh validasi, enggak teman-teman, kita butuh validasi karena kita adalah manusia sosial. Pasti tentu kita butuh validasi dari orang lain, tapi jangan menjadikan standar validasi orang lain itu adalah segalanya bagi kita. Itu enggak sama sekali. Semua hal-hal, semua keputusan itu kembali kepada diri kita. Orang lain memberikan kritik kepada kita, memberikan saran kepada kita, itu bisa kita terima. Tapi kita juga batasi kepada diri kita bahwasanya apakah kritik yang dia sampaikan itu baik untuk saya, apakah kritik itu dia sampaikan kepada saya untuk membangun, kita ambil. Tapi kalau misalnya itu hanya untuk menjatuhkan, hanya untuk menahan atau men-stop diri kita untuk bisa berkembang, maka tinggalkan itu. Karena itu nggak akan ada yang salah, akan ada orang yang bisa mendukung kita, dan itu kerikil-kerikil itu adalah orang-orang yang tidak mendukung kita. Jadi tetaplah berpikir positif, tetaplah melakukan hal yang terbaik. Jadi memang yang dari pertama itu adalah yakin pada diri sendiri. Betul, yakin sama yang diri sendiri. kedua juga mungkin memang kita harus dengerin orang lain, tapi harus ada batas ya. Benar. Harus ada barrier yang harus kita pasang gitu dalam diri kita. Jangan yang semuanya didengerin. Benar. Juga
baik buat hati kita. Juga baik untuk emosional kita teman-teman. Bener-bener. Nah, jadi kan untuk yang masih mikir Kak, nah ini gimana sih untuk teman-teman yang sekarang ini tipsnya ya Kak, tips untuk teman-teman yang sekarang lagi mengejar prestasi terus tapi di tengah-tengah kesibukan kuliah, gimana nih tipsnya Kak Nanda buat orang-orang yang lagi berproses tapi juga lagi disibukkan dengan perkuliahan? Ini pertanyaannya nyambung dengan yang tadi tentang bagaimana kita mengatur waktu gitu ya. Jadi sebenarnya kembali lagi juga terhadap manajemen waktu itu sendiri. Jadi harus bisa menentukan skala prioritasnya teman-teman. Kalau misalnya dalam perkuliahan itu misalnya dia punya tenggat waktu udah dekat ya selesaikan itu dulu terlebih dahulu kayak gitu. Kalau misalnya perlombaannya udah dekat sama dengan tugasnya. Tapi kan di dalam masa itu kalian punya waktu gitu kan. Jadi tentukan skala prioritasnya. Kalau misalnya tugas kalian itu kan kita sebagai mahasiswa ini tujuan akhirnya kita adalah menjadi wisudawan gitu kan. Kita jangan pernah menukar skala prioritas dengan skala yang biasa aja kayak gitu. Skala prioritasnya kita adalah menjadi mahasiswa berprestasi, tapi dibarengi dengan soft skill yang ingin kita bangun kayak gitu. Kita maksimalkan juga di tipsnya adalah manajemen waktu yang terbaik. Yang kedua adalah dengan cara dengan cara melawan tantangan agar tidak malas kayak gitu. Karena kalau misalnya manajemen waktunya kita udah baik nih, tapi kalau ada rasa malas kayak gitu dan rasa tidak konsisten, itu juga sangat menghambat kayak gitu. Jadi teman-teman yang punya banyak aktivitas seperti Rani juga punya banyak aktivitas yang sangat luar biasa, pasti Rani juga bisa menentukan skala prioritasnya. Kalau misalnya tugasnya ada tugas dari dosen yang kita kerjakan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan organisasi. Karena 24 jam aku rasa itu waktu yang sangat panjang. Tentu kita punya waktu yang cukup panjang juga untuk bisa memaksimalkan hari-hari dan kegiatan kita. Oke, makasih. Nah, teman-teman, itulah tips dari Kak Ananda ya. Semoga teman-teman simak, semoga bisa diterapkan dalam kehidupan teman-teman. Nah, mungkin itu saja cerita panjang dari Kak Ananda, bagaimana awalnya Kak Ananda itu tertarik perlombaan, kemudian bagaimana menghadapi tantangan antara kuliah dan lomba, terus juga motivasi Kak Ananda yang besar untuk membahagiakan kedua orang tua, dan mungkin itu motivasi yang membahagiakan kedua orang itu yang membuat Kak Ananda bertahan dan berkembang seperti sekarang ini. Terima kasih ya Kak Ananda, senang sekali sudah dengar cerita Kak Ananda yang sangat-sangat memotivasi aku tentunya. Semoga cerita dari Kak Ananda ini akan memotivasi banyak orang, akan memotivasi teman-temanku juga. Semoga kita bisa menjadi orang yang berguna, yang memotivasi seperti Kak Ananda. Iya, semoga lebih baik lagi. Amin, amin. Oke, teman-teman, aku Rani dan tim liputan mahasiswa berprestasi pamit undur diri. Semoga kita bertemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih Kak Nanda.